Ya, mereka punya hormon itu mulai bergejolak, mereka bingung ya. Dan kalau kita mau buat mereka mandiri, kita perlu mengerti dulu mereka itu perasaannya seperti apa. Saya juga mau coba menjawab bagaimana cara mengajarkan kemandirian pada anak remaja tanpa harus disuruh. Oke, yang tadi saya bahas di pembahasan di usia sekolah atau di balita gitu ya, itu adalah pembiasan atau pembentukan. Kalau kita bayangkan ini kita sedang membentuk sebuah pot dari tanah liat, dan TK SD itu kita sedang membentuk ya. Nah, pada saat dia usia SMP atau SMA, pot ini sudah mulai mengering. Ya, kita tidak bisa mengulang lagi. Jadi sehingga pada saat udah usia SMP atau SMA dan anak itu belum mandiri, kita perlu menjalin persahabatan dengan anak SMP SMA ya, jadi usia remaja. Karena kalau misalnya kita menggunakan cara yang tegas keras dengan anak remaja, itu akan mental, tidak akan diterima dengan baik. Dan sedangkan pada usia ini kita perlu mengingat bahwa mereka sudah mulai masuk pertumbuhan di mana secara fisik mereka punya hormon itu berbeda ya, mereka punya hormon itu mulai bergejolak, mereka bingung ya. Dan kalau kita mau buat mereka mandiri, kita perlu mengerti dulu mereka itu perasaannya seperti apa. Dan kita mungkin perlu memilah-milah apa yang mereka bisa mandiri, apa yang mereka belum bisa. Kalau misalnya PR di balita dan di TK, di SD itu belum pernah dilatih sama sekali, maka itu tidak adil untuk menuntut mereka pada saat remaja ini mereka sudah bisa. Nah, seringkali yang dilakukan oleh orang tua adalah merasa anaknya itu sudah bisa melakukan semuanya sendiri dan merasa itu seharusnya anak itu bisa mandiri. Padahal enggak. Seringkali itu kesalahan dari orang tua yang merasa anaknya bisa. Tapi semua itu masih perlu pendampingan. Namanya juga anak ya. Nah, anak remaja itu tetap anak. Nah, bagaimana kita bisa mendampingin anak untuk bisa menjadi lebih terbiasa